tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini menjadikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Silakan dulu Soekarno-Hatta dan Juman. Saya sebagai utusan Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Buniage Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab dan proklamasikan kemerdekaan. Saya bersepakat dengan Anda, Bu, tetapi kita harus tetap menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Maaf, tetapi pada Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakan dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Setelah Soekarno pulang dari Dalat, Vietnam, Soekarno menemui istrinya dan meminta istrinya untuk membuatkan sebuah bendera. Bagaimana pernyataan tadi, Mas? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Lalu apa yang bisa saya bantu, Mas? Jadikan ini menjadi sebuah bendera. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Soekarni, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio He was BBC. met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kawan, Jepang akan menyerang besok. Berarti sekarang kedudukan Indonesia sedang kosong. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan Indonesia secepatnya. Betul sekali. Tetapi, tidak usah melalui PPKI untuk memproklamasikan Indonesia. Mengapa berpendapat demikian? Karena PPKI merupakan badan kebentukan dari Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Soekarno atas nama rakyat dan warisannya. Tapi permasalahannya, apakah Soekarno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau tetap memaksa ingin memproklamasikan lewat PPKI, kita paksa saja kalau perlu. Perlu apa? Kita harus membicarakan hal ini baik-baik dengan beliau. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera ke rumahnya. Betul itu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusi mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pengangsan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Muhammad Hatta kepada Bung Karno. Selamat malam, Bu. Selamat malam, silakan duduk. Ada maksud apa lagi kalian datang kemari? Sekarang, Bu, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Soekarno tidak memproklamasikan kemerdekaan, besok pagi kami melakukan pertumpahan darah besar-besaran. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok dan potong malam ini. Tak usah nunggu besok. Jepang telah mempersiapkan kemerdekaan kita. Apa sebaiknya kita pikirkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk kita memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang menguasai negara kita lagi dan menghalangi kita untuk merdeka. Sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian datang kembali. Baiklah kalau gitu. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda mengadakan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71.
Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh tentara peta, yaitu Khairul Saleh dan Singgih. Bung, Bung, Ada apa? Anda tetap bersikuku kalau proklamasi disusun oleh PKI, Bung. Bukannya saya tidak setuju jika proklamasi dibantu oleh kata sendiri, tapi kita harus memikirkan situasi terlebih dahulu. Tapi kami golongan muda dan beta tetap akan di belakang Anda jika terjadi apa-apa, Bung. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Revolusi sudah berada di tangan kami. Untuk itu, kami merintahkan Bung Karno untuk segera merevolusikan malam ini. Kalau bukan malam ini, lalu? Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan revolusi itu adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan semuanya tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 memberi harapan kepadaku? Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah waktu yang sangat baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam salat 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan pakai rumahku, keamanan akan terjamin. Baiklah, terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi Bung Karno. Baiklah. Di ruang makan Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan mendesak telah memaksa kita semua mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan saudara-saudara semua dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Pada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Sebaiknya, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Kemudian, Sayuti Malik mengetik teks proklamasi. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, kemudian Soekarno-Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56,
Pukul 10 pagi, para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang ini, nampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka!